wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan presentasi dari saya sendiri, yaitu Alvita Irwanda Aulia dari kelas 2D Manajemen dengan NIM 110124000239. Saya akan menjelaskan tentang wewenang, tanggung jawab, dan delegasi wewenang. Wewenang atau authority. Wewenang adalah hak formal yang diberikan kepada seseorang dalam organisasi untuk membuat keputusan, memberikan perintah, dan mengarahkan bawahan agar mencapai tujuan organisasi. Wewenang melekat pada jabatan atau posisi seseorang dalam struktur organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis wewenang. Jenis-jenis wewenang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada wewenang lini atau line authority, merupakan wewenang langsung dari atasan kepada bawahan dalam jalur hierarki organisasi. Selanjutnya yang kedua ada wewenang staff atau staff authority, bersifat memberikan saran, bantuan, dan merekomendasikan kepada wewenang lini. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah wewenang fungsional atau disebut juga functional authority, diberikan kepada staf atau unit tertentu untuk mengawasi kegiatan tertentu dalam departemen lain. Dan selanjutnya ada tanggung jawab atau responsibility, yaitu tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada atasan. Tanggung jawab mencerminkan kesediaan untuk menanggung akibat dari hasil kerja yang dilakukan. Selanjutnya ada karakteristik tanggung jawab, yaitu terbagi menjadi 3. Tidak dapat didelegasikan meskipun tugasnya bisa. Tanggung jawab berada pada individu meskipun tugas dilakukan bersama tim. Dan yang terakhir merupakan konsekuensi dari penerimaan tugas dan wewenang. Pendelegasian wewenang adalah proses pelimpahan sebagian wewenang dari seorang atasan kepada bawahannya, agar bawahan tersebut dapat mengambil keputusan dan bertindak dalam ruang lingkup tertentu. Pendelegasian diperlukan agar pekerjaan dapat dibagi atau proses organisasi berjalan efisien. Manfaat pendelegasian, yaitu terdiri dari 3. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua, membantu pengembangan bawahan melalui peningkatan kepercayaan dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membebaskan atasan dari tugas-tugas operasional agar dapat fokus pada perencanaan strategis. Hubungan antara wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian. Wewenang tanpa tanggung jawab bisa menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Tanggung jawab tanpa wewenang akan menyulitkan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya secara efektif. Pendelegasian adalah mekanisme untuk mendistribusikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat yang lebih rendah, namun tanggung jawab akhir tetap berada pada atasan. Dan kesimpulannya, meskipun wewenang dapat didelegasikan, tanggung jawab akhir tetap berada pada atasan. Oleh karena itu, pendelegasian harus dilakukan dengan hati-hati, jelas, dan disertai mekanisme pengawasan. Hubungan yang seimbang antara kegiatan akan menciptakan organisasi yang efisien, akuntabel, dan produktif. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi dari saya, penjelasan tentang wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.